Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Masfuah MPD selaku Kaprodi PGSD UMK. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen PGSD UMK. Yang saya hormati pula panitia temu alumni IK PGSD UMK dan segenap alumni PGSD UMK yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara virtual atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara temu alumni IK PGSD UMK dengan tema bersinergi memajukan prodi PGSD melalui jejaring antar alumni, tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembawa acara pada temu alumni IK PGSD UMK ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kaprodi PGSD UMK, yang keempat pengenalan masing-masing calon ketua IK PGSD UMK, yang kelima sambutan dari Bapak Dr. Murtono MPD, yang keenam pengumuman ketua terpilih, yang ketujuh doa, yang ke-8 foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kaprodi PGSD UMK sekaligus dimohon berkenan untuk membuka acara temu alumni IK PGSD UMK pada pagi hari ini. Kepada Ibu Siti Masfuah MPD saya persilahkan. Terima kasih Bu Lovika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Murtono MPD. Beliau adalah orang tua kami, sesepuh kami, panutan kami, dan teladan kami di Prodi PGSD UMK. Sugeng rawuh dan selamat siang Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi PGSD UMK yang telah berkenan untuk join dalam kegiatan reorganisasi temu alumni pada siang hari ini. Selamat siang dan sugeng rawuh Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu tim atau mungkin pengurus IKA alumni begitu ya. Bapak Ibu atau mungkin teman-teman pengurus dari IKA alumni. Selamat siang dan sugeng rawuh. Dan yang berbahagia seluruh alumni Prodi PGSD UMK. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap maya begitu ya, meskipun dalam keadaan tatap maya karena memang sikon yang masih memprihatinkan seperti ini. Namun dengan segala kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, kita bisa mengikuti atau join dalam kegiatan ini. Kemudian dalam kesempatan ini pula, saya mengajak panjenengan semua, mari kita berdoa bersama, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan imun yang kuat begitu, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam bahaya maupun penyakit. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami haturkan pada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu serta teman-teman alumni yang saya hormati, kegiatan IKA alumni atau Ikatan Keluarga Alumni Prodi PGSD UMK merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun dan dalam satu tahun itu paling tidak kita melaksanakan 2 agenda. Yang pertama yaitu agenda temu alumni, yang kedua yaitu agenda alumni untuk promosi yang memang diselenggarakan dengan berbagai macam kegiatan seperti misalkan studi wacana, kemudian apa itu kegiatan live Instagram begitu, kemudian kegiatan kuliah umum maupun kuliah tamu, dan kegiatan alumni talks begitu. Nah, pada kesempatan siang hari ini topik kegiatan kita yaitu terkait dengan reorganisasi IKA alumni Prodi PGSD UMK. Kenapa demikian? IKA alumni itu merupakan organisasi legal yang di bawah naungan Prodi PGSD UMK. Terakhir itu tahun 2015, berarti ini merupakan saat yang tepat terkait dengan kepengurusan atau pembentukan STO baru, nanti info juga terkait dengan ADRT maupun ancangan kegiatan yang akan diselenggarakan atau yang akan dilaksanakan oleh IKA alumni. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih jenengan sudah berkenan untuk join dalam kegiatan ini yang memang pada pertemuan hari Kamis kemarin bersama dengan pengurus kami berdiskusi bagaimana ini langkah kegiatan untuk IKA alumni atau reorganisasinya, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan semua alumni bukan hanya dengan pengurus. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua. Selain jenengan bersedia untuk join dan bergabung dalam kegiatan ini, panjenengan semua itu merupakan cerminan dari Prodi PGSD UMK. Lewat panjenengan semualah kita bisa, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa dikenal oleh masyarakat. Lewat panjenengan semualah sampai saat ini kualitas Prodi masih berjalan dengan baik begitu, masih established begitu istilahnya. Mungkin kalau misalkan saya boleh berpendapat begitu, salah satu poin Prodi bisa berkualitas, Prodi bisa seperti ini, bisa sebesar ini itu karena panjenengan dan karena masukan, kritik, saran ataupun mungkin karena tadi jenengan sebagai penyambung lidah kami, sebagai panjang kanan kami yang bisa menyampaikan segala macam informasi ke masyarakat sehingga sampai saat ini Prodi masih berjalan dengan baik dan masih berkualitas begitu. Nah,
kami berharap bahwa kegiatan temu alumni itu bukan merupakan suatu rutinitas semata, tetapi sebenarnya begini loh, saya itu pengen sekali kita itu mempunyai rasa solidaritas atau silaturahim yang sangat amat kental begitu. Mungkin itu hanya angan saya, tapi saya tidak ingin sekali mendengar bahwa itu kan mantan dosen saya, itu kan mantan teman saya, itu kan mantan prodi saya begitu. Kita tidak ada yang namanya mantan sampai kapanpun, mulai jenengan masuk di keluarga besar prodi PGSD UMK sampai jenengan lulus sampai kapanpun, panjenengan merupakan bagian dari keluarga besar prodi PGSD UMK. Selama ini kami jujur lost kontak begitu nggih dengan banyak alumni. Kami tidak tahu alumni ini pada kemana setelah bekerja. Kemudian ketika sudah bekerja, apakah ilmu yang dipelajari selama ini bermanfaat untuk dia, atau mungkin ketika bekerjanya sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari ataukah tidak begitu. Kemudian ketika kita ingin mendengar kabar, istilahnya itu kan kita sebagai orang tua, nggih. Kita sebagai orang tua panjenengan di sini dan panjenengan sebagai anak kami begitu sudah selayaknya kalau orang tua itu pengen tahu kabar dari anak-anaknya begitu. Dan mungkin juga sesekali lah kami juga pengen ditengok begitu, ditengok anak-anak kami bagaimana keadaan Bu, keadaan Pak, itu kan seneng banget gitu nggih. Tetapi yang ada selama ini Yon Sewu banyak sekali lost kontak begitu. Meskipun beberapa juga masih tetap menjalin komunikasi dengan baik begitu. Jadi harapan kami melalui kegiatan atau wadah IKA alumni ini nanti kita bisa berdiskusi bersama, kemudian kita bisa belajar bersama, kita juga bisa bersilaturahim. Karena tujuan IKA alumni memang bukan hanya semata-mata untuk ngobrol maupun silaturahim, tetapi juga ada pendapat bahwa tidak ada yang lebih indah dengan silaturahim begitu ya, karena silaturahim itu bisa menambah umur begitu. Jadi kan saya rasa ini merupakan wadah yang baik, atau mungkin saya rasa ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan sangat positif, karena melalui kegiatan ini nanti kita bisa banyak berdiskusi, menambah wawasan. Kalau saya sendiri sebagai alumni begitu ya, sampai sekarang pun saya masih menjalin kedekatan dengan alumni saya dulu atau alma mater saya, karena dengan hal seperti itu saya bisa mendapatkan banyak informasi. Kalau saya boleh sedikit cerita, informasi itu kan kita bisa mencari informasi. Yang pertama, kita bisa dengan cara browsing, gitu. Yang kedua dengan cara membaca buku. Tetapi ada yang paling mujarab. Kalau browsing itu kan males, Bu, masa saya harus buka Google atau apa begitu. Mending saya buka Instagram, mending saya buka Facebook, mending saya buka WA group begitu. Kemudian males Bu membaca, saya mending ngomong misalkan. Tetapi informasi itu bisa mudah kita dapatkan ketika kita mempunyai jejaring. Ketika kita mempunyai wadah yang luas begitu, diantaranya dengan ikatan keluarga alumni. Dari sana nanti saya pribadi bisa mendapatkan pekerjaan ini karena memang mendapatkan informasi, oh ini loh ada lowongan di sini, oh ini begini, ada info up to date begitu. Apalagi kita sudah menjadi guru ya, menjadi guru kan tidak lantas terus yang penting saya sudah PNS begitu, atau yang penting saya sudah menjadi dosen terus saya berhenti, tidak. Justru saat itulah jenengan harus meningkatkan kompetensi dan skill gitu ya, terus belajar karena belajar itu memang sepanjang hayat. Nah, melalui wadah itulah, melalui grup WA alumni itulah, saya bisa mendapatkan informasi bahwa oh di luar sana berarti ada kebijakan ini, oh di sana ada ini. Namun saya rasa banyak sekali dari teman-teman alumni ya, selentingan begitu, Bu, saya malu, saya minder, dan lain sebagainya. Justru dengan wadah semacam ini, kita bisa membuat koneksi, kita bisa membuat relasi, bisa membuat jejaring, mendapatkan berbagai informasi. Paling mudah kita bisa menjadi entrepreneur lah, entrepreneur dadakan gitu nggih. Ini saya buka lapak begini. Nah, itu kan salah satu manfaat yang bisa kita terima. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan yang sudah respect begitu dengan prodi PGSD UMK. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, pada Bu Lovika, kepada Bu Diana yang sudah menjalankan kegiatan ini dengan sangat baik sekali.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join dan Bapak Dr. Murtono MPD yang sudah berkenan untuk join. Kami nanti butuh nasihat atau petuah atau mungkin pesan dari Bapak kami sehingga nanti kami lebih semangat begitu Pak. Jadi mohon pesan atau mungkin mohon sedikit sharing atau ceritalah karena beliau itu merupakan sosok dosen yang sangat luar biasa, bukan hanya sebagai dosen senior yang kompetensinya tidak diragukan lagi, tetapi beliau juga sebagai seorang entrepreneur. Nah, itu ilmu yang wajib kita tahu, yang wajib kita pelajari, dan ilmu itu tidak bisa kita pelajari di luar kecuali di kegiatan IKA Alumni PGSD. Melalui reorganisasi ini kami berharap nanti kegiatan alumni bisa aktif, bisa diselenggarakan secara rutin karena memang kemarin kita rutinnya itu diselenggarakan ketika jeda atau liburan semesteran begitu ya, setiap 6 bulan sekali. Nanti monggo ketika sudah reor dibentuk susunan kepengurusan STO yang baru, akan ada divisi-divisi di sana, kemudian bisa dibuat pokja-pokja kegiatan apa nih yang sangat menarik dan yang sangat dibutuhkan begitu. Nah, untuk saat ini memang kalau saya melihat ini kan mau ini ya CPNS dan P3K ya, mungkin nanti bisa dalam waktu dekat dibuat kegiatan yang kita bisa sharing ilmu, kita bisa mengingat-ingat kembali, oh berarti topik ini tekan ini begitu. Jadi nanti bisa berdiskusi bersama dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, nanti akhirnya akan mendapatkan hasil yang mufakat dan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih bermakna lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang keempat yaitu acara inti dari temu alumni IKPGSD UMK, yaitu pengenalan calon ketua IKPGSD UMK serta pemilihan ketua IKPGSD UMK yang akan dipandu oleh Ibu Diana Ermawati MPD. Kepada Ibu Diana Ermawati MPD, saya persilahkan. Terima kasih Bu Lovika atas waktunya. Selamat siang teman-teman alumni. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Murtono MPD, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Siti Masfuah, dan Bapak Ibu dosen PGSD UMK, serta teman-teman alumni yang telah menyempatkan waktunya untuk gabung di Zoom meeting hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya mulai di dunia hingga akhirat kelak dengan bingkisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang hari join. Pada kesempatan ini, selain kita temu alumni, kita juga akan melakukan pemilihan ketua IKA PGSD tahun 2021. Nah, mungkin di sana teman-teman banyak ya yang beranggapan IKA alumni itu apa? Nah, IKA PGSD itu apa? Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kaprodi, sebenarnya IKA alumni itu kan suatu wadah untuk kita sharing, berbagi info, pengalaman. Yang paling penting itu untuk menjalin tali silaturahim. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kaprodi. Nah, ini saya sedikit cerita sebelum kita mau masuk ke pemilihan atau pengenalan calon. Ini cerita dari saya ya, biar teman-teman nanti yang mau cerita kita gantian ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Kaprodi, kadang ada teman-teman yang bilang keuntungannya apa toh alumni mempunyai kegiatan temu alumni dan lain sebagainya, itu keuntungannya apa? Nah,
Pasti banyak kan teman-teman yang punya anggapan seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya juga alumni dari PGSD angkatan kedua. Nah, teman-teman, kenapa prodi itu bisa A? Itu teman-teman harus tahu. Salah satu faktornya adalah alumni. Ya, jadi tidak serta-merta mahasiswanya banyak atau apa enggak. Tapi teman-teman lah yang menjadi salah satu faktor kita bisa menjadi A. Karena apa? Karena teman-teman itu sudah memperkenalkan PGSD UMK ke khalayak umum atau ke masyarakat. Nah, ini contoh kecil dari saya. Saya itu angkatan kedua, di mana saat itu akreditasinya masih C ya. Nah, mungkin saat itu memang bukan mungkin lagi, banyak sekali masyarakat memandang PGSD UMK pada saat saya lulus itu masih sebelah mata. Karena apa? Karena masih prodi baru, masih belum pengalamannya mungkin masih kurang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung sampai kita bisa seperti sampai detik ini itu salah satunya itu dari prodi kalau menurut saya ya. Karena apa? Dulu waktu saya lulus S1, saya itu mendaftar di SD swasta di Demak. Nah, waktu itu memang prodi PGSD UMK itu belum belum setenar sekarang, belum seterkenal hari ini. Nah, setelah saya masuk di SD tersebut, keseharian saya itu dipantau oleh yayasan, pimpinan, seperti itu. Pesaing saya banyak, kebetulan teman-teman dari PGSD UMK juga mendaftar, dari lain juga mendaftar. Dulu yang masih diunggul-unggulkan itu, mohon maaf ya, UGRIS. Nah, dari situ saat saya sudah setahun berjalan, tahun berikutnya pasti kan ada rekrutmen lagi karena kelasnya nambah. Nah, sehingga tahun-tahun berikutnya karena PGSD UMK, kinerjanya alumninya bagus, ilmu yang didapat dari prodi itu sangat bermanfaat. Kalau anggapan saya itu sangat bermanfaat dan sesuai di dunia kerja. Nah, dari itu yayasan dan pimpinan SD di tempat saya bekerja itu tahu, kalau UMK itu ternyata seperti ini. Nah, tahun-tahun berikutnya banyak sekali alumni yang diterima di SD tersebut dibandingkan PT lain. Nah, disinilah prodi itu bisa seperti sekarang ini ya karena alumninya yang memang menjual atau memberikan yang terbaik buat masyarakat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan selalu beranggapan kalau tidak ada untungnya bagi kita. Padahal secara tidak langsung mau kita bekerja dimanapun, mau di sekolah, di instansi manapun, sedikit banyak prodi itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan atau apa yang kita capai saat ini. Misalkan kita tidak di sekolah pun, ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu dosen juga bisa kita gunakan di instansi atau tempat kita bekerja. Kita juga tidak harus bekerja di instansi atau sekolah, kita juga bisa berwirausaha. Nah, di UMK kita kan juga dibekali keterampilan berwirausaha seperti itu. Jadi prodi dan perguruan tinggi sangat berpengaruh pada kita setelah lulus. Seperti itu ya kalau versi saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya cerita tersendiri. Nah, dari situ sampai detik ini di SD swasta yang pernah saya tempati itu masih ada bahkan banyak yang dari lulusan PGSD UMK karena PGSD UMK sekarang namanya sudah kemana-mana ya, sampai mahasiswanya juga ada yang dari Jawa Timur. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa sharing pengalamannya ya setelah lulus. Ini saya akan share screen untuk calon ketua. Nah. Atau mau jeda sebentar karena di sini sedang azan ya.
Ya, jaringanku macet kok ya. Macet. Cek, teman-teman dengar suara saya? Ini kok saya Jelas, Bu, suaranya? jelas, tapi belum layar bisa saya macet, Bu. Layar saya Dengar, macet. Bu. Suaranya dengar tapi layarnya macet. Iya, saya juga macet ini. Di stop screen dulu, diulang lagi. Bu Diana live ya? Nggih, Bu Puah. Langsung dipegang kendali Bu Lovika saja, biar tidak menunggu. Nggih. Ya, saya lanjutkan dari Bu Diana tadi. Jadi acara hari ini yaitu tentang pemilihan Ketua IKPGSD UMK. Jadi di mana kemarin minggu lalu dari pengurus sudah ada beberapa calon Ketua IKPGSD UMK. Jadi calonnya itu ada 6 dan itu dari beberapa angkatan. Jadi ada yang dari angkatan 2009, 2011, 2014, dan 2016. Sepertinya itu. Kemudian untuk calon-calonnya nanti hari ini akan bisa memperkenalkan diri ke teman-teman alumni, supaya teman-teman alumni ini tahu calon-calon ketua alumni PGSD UMK. Seperti itu. Mungkin yang pertama yaitu Mas Wahyu Chandra. Halo Mas Wahyu Chandra. Halo, Bu. Oh iya, gimana Mas kabarnya? Sehat, Bu. Yang lain gimana kabarnya, Bu? Bu Lovika. Oh, saya sehat, Mas. Alhamdulillah. Gimana Mas ini libur kerjanya? Berangkat, Bu, ini. Ada di tempat Berangkat. kerja ini. Oke, ini Mas Wahyu mana ya? Mas Raka minta tolong di ini spotlight Mas Wahyu biar teman-teman bisa tahu. Oh, ini loh calonnya. Nah, oh ini baru di tempat kerja ya, Mas ya? Iya, Bu. Oh, iya. Kerja di mana sekarang, Mas? Sekarang di Jepara. Oh, di Jepara. Di? Iya, dekat rumah. Oh, dekat rumah. Di mana, Mas? Ngajar juga sih, ngajar bimbel bahasa Inggris. Oh, ngajar bimbel bahasa Inggris. Iya, jadi multi talent ya kalau lulusan PGSD nggak hanya ngajar mata pelajaran, tapi bisa semua mata pelajaran. Seperti itu ya, Mas ya? Iya, Bu.
Oke, silakan Mas bisa apa ya memperkenalkan atau mungkin ada visi misi bagaimana cara apa ya nanti kalau misalkan terpilih sebagai ketua IKA alumni PGSD UMK gitu. Karena saya ini ya tidak ada CV-nya jenengan. Kemarin kan jenengan kirim ke Budiana seperti itu ya. Jadi Ya, silahkan ini bisa disampaikan atau mungkin mau share screen juga bisa Mas. Silahkan. sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman alumni. Terima kasih telah diberikan kesempatan. Sebelumnya ini kan saya pakai HP jadi tidak bisa share screen. Mohon maaf. Tadi ada sesi perkenalan calon. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Chandra, angkatan PGSD 2016. Teman-teman yang 2016 pasti banyak yang kenal. Alamat saya di Jepara. Ya Bu, yang coklat itu Bu. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa Mas. Ya baik, alamat saya Jepara, tepatnya di dekat laut Bu, dan teman-teman semuanya di Desa Ndermolo, Kecamatan Kembang. Yang orang Jepara pasti sudah tahu Kecamatan Kembang. Sebelumnya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan panitia pemilihan ketua dan musyawarah alumni tahun ini. Jadi minggu kemarin kan kita pertemuan pertama dan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba nama saya diajukan sebagai calon ketua dan agak bingung juga sih harus mempersiapkan apa, tapi sejauh ini yang pertama yang bisa saya sampaikan, saya belum mengetahui secara detail ADART-nya nanti sebagai ketua atau kepengurusan IKA PGSD itu bagaimana. Jadi yang saya persiapkan itu bukan program tapi pertanyaan. Apa sih yang bisa kita lakukan bersama untuk program studi PGSD, kemudian alumni. Saya itu teringat slogan PGSD dulu sebelum menjadi A. Kalau bisa A, kenapa harus B? Kenapa harus B itu? Nah, setelah A ini, saya punya pemikiran lagi. Setelah A, kemudian apa gitu. Dan itu hal yang sangat penting kita pahami bahwa kalau sudah lulus dari PGSD, pasti kita fokus ke karir masing-masing, fokus ke pekerjaan masing-masing, dan kayak yang seperti disampaikan Bu Mas Fuad tadi, lost contact kadang, bahkan dengan teman kelas, kemudian teman angkatan itu komunikasinya semakin jarang, apalagi dengan antar angkatan. Jadi yang pertama itu memang tujuannya baik, pembentukan kepengurusan ini memang tujuannya untuk mendekatkan lagi komunikasi kita, baik itu satu angkatan, kemudian antar angkatan, dan dengan program studi dengan Bapak Ibu dosen. Nah, tadi pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk program studi PGSD? Nah, mungkin yang pertama, yang ide dasar saya, dari apa yang telah kita jalani selama ini dengan komunikasi kita yang terbatas, mungkin yang pertama mungkin kita perlu memperkuat komunikasi kita, baik satu angkatan, dengan antar angkatan, bahkan dengan Bapak Ibu dosen.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu update kegiatan kampus, kemudian update kegiatan mahasiswa, dosen kepada alumni. Jadi agar jiwa kita itu saling memiliki. Kita tidak lepas kontak begitu saja, kita fokus dengan pekerjaan masing-masing, tapi juga masih ada komunikasi dan alma mater. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin sudah disampaikan Bu Maswa tadi, ada agenda 1 tahun 2 kali di PGSD yang berkaitan dengan alumni. Nah, itu juga saya ingin tekankan lagi kalau perlu mengangkat perlu banyak diskusi dengan alumni, kegiatan-kegiatan seperti kuliah umum, kuliah tamu, kemudian podcast, kan ada itu PGSD punya studi wacana sebagai wadah komunikasi kita dengan mahasiswa, dengan alumni. Mungkin itu bisa kita manfaatkan bersama agar kedekatan kita sebagai alumni dengan program studi, dengan alma mater bisa lebih baik. Saya kira hanya 3 hal yang mungkin menjadi ide dasar saya dan menjadi pertanyaan kita bersama, apa yang bisa kita lakukan bersama, meskipun kita sudah alumni, sudah fokus dengan pekerjaan masing-masing, tapi bagaimana kita memberikan sedikit sumbangsi atau peran terhadap program studi kita. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Lovika. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu Chandra. Halo Bu Diana, sudah gabung belum Bu Diana? Halo Bu Lovika, ya. Ya. Maaf ya, ini tadi laptopnya memang minta istirahat sepertinya karena on terus dari semalam. Oke, pripun Bu Lovika? Iya, tadi saya gantikan sebentar. Ini silahkan dengan lanjut seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lovika sudah dibantu menghandle. Oke, sebenarnya ini tadi Mas Wahyu itu kandidat ke-5 ya. Saya panggil dulu kandidat yang pertama, Mas Raka, tolong yang paling atas slide kedua bisa diklik. Nah ini teman-teman, ini kandidat pertama itu Mas Wafik Nurul Huda. Beliau angkatan pertama, namun saya cek dari partisipan Mas Wafiknya belum join ya. Kemudian kandidat kedua adalah Mas Wahyu Riswanto, ini angkatan ketiga tahun 2011. Beliau juga masih ada kegiatan. Selanjutnya kandidat ketiga yaitu angkatan 2014. Ini Mas Sony Ariwibowo. Sepertinya Mas Sony sudah join ya. Mas Sony mendengar suara saya? Oh, ternyata sudah itu keluar. Mungkin jaringannya juga ya, karena sama-sama di Nalum Sari atau Mas Sony sedang di kampus. Kita lanjutkan saja pada kandidat keempat, yaitu Mbak Suci Nuryanti. Mbak Suci hadir? Mbak Suci juga sepertinya keluar ya. Tadi sempat join. Oke, kita ke kandidat terakhir, nomor 6, Mas Rekno. Mas Rekno dengar suara Bu Diana? Cek, Mas Rekno. Oke, Mas Rekno dengar suara Bu Diana? Halo, ya. Oke. Selamat siang. Oke, Mas Rekno. Selamat siang, selamat datang di kegiatan Temu Alumni 2021. Nah, Mas Rekno, ini biar teman-teman alumni udah kenal dengan Mas Rekno. Boleh memperkenalkan diri, sharing-sharing, seperti itu ya, Mas Rekno ya? Oh, enggak. Oke. Terima kasih. Oke, Mas Rekno saya persilakan, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen,
Bu Kaprodi, Bu Siti Masfuah, dan Pak Murtono selaku dosen PGSD, dan juga Bapak Ibu dosen lainnya. Tidak lupa teman-teman seangkatan saya angkatan 2016. Bapak Ibu juga teman-teman alumni PGSD angkatan yang mulai dari angkatan awal sampai angkatan 2016. Perkenalkan, nama saya Rekno Handayani. Saya di PGSD sejak 2016 dan alhamdulillah 2019 sudah lulus. Aktivitas ini di SD, saya ada di salah satu SD di Kecamatan Karanganyar. Kemudian kuliah juga, kalau malam saya jualan, Bu. Jualan martabak di Kudus, jadi cukup tidak sesuai dengan pagi di sekolah, kemudian kuliah, kalau malam jualan begitu. Kemudian apalagi ya, teman-teman mungkin ada yang sudah kenal saya dan mungkin angkatan 2015 dan 14 seperti Mbak Suci, Mas Sony, dan kawan-kawan ini. Mungkin hanya itu, Bu, yang dapat saya perkenalkan. Kemudian mengenai IK PGSD ini, saya sangat terkejut ya. Ada komunitas IK PGSD ini baru justru ini baru kami ketahui setelah kami lulus, ternyata itu sudah ada sejak 2015. Tentu kami selaku alumni sangat mendukung Bu, hati tetap di PGSD meskipun kami semua sudah lulus. Pak Arsa juga, saya sering ketemu di luar kampus begitu. Pada intinya kami selaku alumni siap untuk dimintai tolong jika dibutuhkan begitu, menyempatkan waktu berkontribusi sesuai dengan apa yang nanti akan dilaksanakan bersama-sama. Begitu, saya kira cukup dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Oke, Mas Rekno, terima kasih atas sharing-sharingnya atau cerita tentang pengalaman selama lulus dari PGSD UMK dan sekarang sudah mengajar dan melanjutkan kuliah sekaligus kerja sampingan ya, Mas ya. Oke, teman-teman, ini untuk kandidat yang lainnya ternyata belum join lagi. Karena waktu kita terbatas, saya akan memberikan atau share link pemilihan ketua IK PGSD. Nanti setelah saya share, mohon teman-teman partisipasi, memberikan suaranya. Ada 6 kandidat dari Mas Wafik, Mas Wahyu Reswanto, Mbak Suci, Mas Sony, Mas Rekno, dan Mas Wahyu Chandra. Silakan teman-teman bisa lihat di kolom chat untuk linknya. Mohon bantuan Bu Lovika untuk share di grup-grup alumni di WA, karena meskipun teman-teman tidak ikut join, tapi bisa memberikan suaranya pada pemilihan ketua hari ini. Nanti akan kita umumkan setelah acara selanjutnya ya, acara ke-7 atau ke-6 itu ya. Monggo teman-teman bisa mengisi ya, share. Oke, Bu Lovika, monggo bisa dilanjut untuk acara selanjutnya. Ini untuk pemilihan kita lanjutkan setelah hasilnya terkumpul atau sudah kita jika hasilnya sudah kita dapatkan ya, siapa ketua IK yang baru. Terima kasih Bu Lovika, saya serahkan ke MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih Ibu Diana Ermawati MPD. Acara yang kelima yaitu sambutan dari Bapak Murtono MPD sekaligus berbagi petuah dan pengalaman beliau. Kepada Bapak Murtono MPD saya persilahkan. Terima kasih
Mbak Lovika, Bu Lovika. Mbak, Pak. Pak Prodi yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saudara-saudara alumni yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini saya diberi kesempatan untuk ikut masuk campuran anak-anak muda. Saya ini stok lama. Ya tetap muda aja, Pak. Berusaha untuk tetap muda. Oh, siap. Yang penting berjiwa muda begitu ya. Tadi sudah ada beberapa teman yang akan menjadi kandidat ketua alumni. Assalamualaikum, selamat siang saudara semuanya. Gimana kabarnya? Siang, Pak. Baik semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan luar biasa. Mungkin saya punya persepsi yang berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu-ibu dosen tadi. Saya itu memang selalu melihat apa-apa dari persepsi yang berbeda. Kalau sama kan berarti idem, Mbak. Idem itu tidak ada yang nomor 1, idem itu maksimal nomor 2. Makanya saya selalu tampil beda supaya jadi yang nomor 1. Itu resepnya. Pertama yang perlu saya tegaskan adalah bahwa alumni itu tidak hanya kepentingan prodi. Saya ini di mana-mana jadi alumni. Bahkan di SD tempat saya jadi ketua komite. Jika saya sempatkan itu setiap bulan sekali saya pasti datang untuk ngajar malah. Ngajar, beri motivasi gitu. SD itu karena mungkin SD akan bangga kalau punya alumni yang di atas standar itu. Dan SMP juga saya punya alumni, saya juga pengurus. SPG saya tidak alumni bahasanya. Kalau di SPG itu saya membahasakan kepala suku. Lebih dekat. Jadi tidak semata untuk kepentingan prodi, tapi juga untuk kepentingan alumni. Kalau kepentingan prodi, halo, suara saya jelas ya? Jelas Pak Mur. Nah, Jelas kalau sekali. kepentingan prodi itu kan satu ya, paling-paling hanya formalitas untuk akreditasi program studi. Yaitu akreditasi program studi. Tadi ditanyakan apa diungkap Wahyu Chandra itu. Halo Mas Wahyu. Tagline kalau A mengapa hanya B, itu tagline saya, Mas. Ya, Saya di UMK tidak ada yang berani itu. Itulah makanya saya tampil beda. Saya sudah 29 tahun di UMK. Sudah melakukan akreditasi prodi itu puluhan kali. Lain-lain prodi. Tetapi tidak ada, di UMK itu tidak ada satu orang pun, bahkan rektor maupun pimpinan, yang berkata A. Seakan A itu adalah sebuah momok yang sulit untuk dicapai. Maka saya gergeten, tapi gergeten saya kan tak pernah punya kesempatan untuk melaunching itu. Maka kesempatan itu saya launching ketika saya di PGSD jadi Kaprodi. Saudara patut bangga dengan PGSD UMK, diiri oleh orang banyak, karena biasa kalau ada orang maju kan banyak orang iri. Biasa itu. Satu-satunya prodi yang akreditasinya tidak pernah sampai 5 tahun, itu hanya PGSD. Jadi 2 tahun kita mengajukan akreditasi dapat C karena pertama kali ya. Itu umumnya di UMK kalau dapat C itu ditunggu sampai 5 tahun. Saya ya enggak bisa, wong aturannya itu akreditasi paling lama 5 tahun kok. Waktu itu ya regulasinya. Sehingga 1 tahun berikutnya langsung kita reakreditasi. Dan itu baru pertama kali kejadian di UMK, sehingga orang biasanya wong-wong yang konvensional itu kalau ada perubahan kan selalu mencari negatifnya, berpikirnya. Baru 1 tahun kita kemudian pada tahun berikutnya keluar B. Dan B itu saya tidak puas, karena Bu Fuah, Pak Erik,
Pak Fajri, yang muda-muda ini kan ahli penelitian itu. Juara itu penelitiannya ratusan juta, walaupun belum ada karyanya. Tapi sudah ratusan juta itu, Bu Sekar. Banyak Pak karyanya, Pak. Ya, karyanya karya di perpustakaan. Boten. Sudah ada karyanya Bu Fuah yang dibaca oleh teman-teman alumni? Di jurnal? Loh, jurnal. Jurnal itu teori. Buku. Nah, buku. Sudah digunakan untuk perkuliahan. Harusnya itu applied untuk membantu teman-teman di lapangan. Jadi nanti riset dilanjutkan dengan pengabdian aplikasi. Jadi tidak berhenti di riset. Kalau riset jurnal itu makanannya orang Yahudi. Jadi nanti Bu Fuah membuat media pembelajaran yang sudah di media pembelajaran atau apa yang sudah dipaten yang dipakai untuk mengajar di SD. Itu ya. Jadi penelitiannya ini dibuatkan untuk mengajar di paten. Tapi memang akreditasi tidak pernah bertanya ke sana. Akreditasi itu yang penting berapa judul, berapa duit kan gitu ya. Jadi memang kita pas mengikuti. Ada Pak luaran itu, Pak. Nah, ya, luarannya itu loh yang bisa digunakan teman-teman sehingga nanti teman-teman itu tidak berpikir masuk IK itu untuk apa? Untuk apa kepentingan teman-teman yang IK itu? Yang pertama, itu info seputar perkembangan ilmu. Mohon maaf, tahun 83 itu saya lulus SPG. SPG kalau sekarang ya PGSD itu. Pemangsaku, kanca-kancaku SPG, pinter-pinter. Pinter-pinter waktu itu. SPG itu tidak hanya seperti PGSD. Sistem sekolahnya sistem gugur. Kalau tidak naik, keluar. Top-top waktu itu. Karena yang ingin jadi guru SD itu biasanya kan wong desa yang secara ekonomi pas-pasan tapi pinter-pinter. Gitu ya. Kalau orang yang kaya itu nggak mau itu masuk PGSD. Biasa itu. Makanya saya tidak setuju kalau PGSD itu harganya mahal. Yang mahal itu harusnya ekonomi. Karena kalau Anda cek yang kuliah pakai mobil itu ya ekonomi. PGSD yang pakai mobil hanya 1-2 yang Pak Ani guru. Tapi kalau ekonomi banyak yang pakai mobil. Jadi seputar perkembangan ilmu. Supaya apa? Tidak ketinggalan. Setelah 10 tahun saya lulus PGSD itu, lulus SPG itu ya jadul guru-guru itu. Guru-guru ya sudah out of date karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah itu makanya misalnya kemarin waktu COVID itu ya, awal-awal itu mestinya alumni ini mengambil sikap untuk segera di SD kan tidak dibekali ya untuk pembelajaran online. Mestinya alumni itu gesit koordinasi dengan Kaprodi terus mengupgrade guru gitu loh. Kalau di sana di dinas tidak ada apa, lah ini alumni berperan. Update minta kepada prodi untuk pembekalan pembelajaran online. Misalnya begitu. Jadi ilmunya terupdate. Tidak seperti kemarin seperti anak ayam kehilangan induk sakarepe dhewe, rono rene. Atau kalau misalnya di SD itu tidak terjangkau oleh sinyal, ya bagaimana cara di darat kita menyelesaikan? Itu karena kita berpikir ke sana. Yang kedua, teman-teman alumni itu kan bisa mengupdate dan mengupgrade. Lagi-lagi ketua alumni menjadi ujung tombak supaya teman-teman bisa berkomunikasi. Ini kan alumni itu banyak yang bertanya tentang PPG ya. Betul, Pak. PPG ya. Gimana Bu Fuah? Sudah sejauh mana Bu Fuah? Kalau terkait dengan PPG, sebenarnya kemarin kan kita sudah mengajukan ke Simdekarma. Ternyata kita masih kekurangan terkait dengan keperluan rasio dosen mahasiswa. Di rasio itu yang kurang, kemudian data itu dikembalikan, diperbaiki. Insya Allah sekitar akhir tahun ini, Pak, itu rencananya kurang tersebut akan kembali disubmit. Iya. Ini teman-teman alumni dari prodi sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kita ini kan prodi yang masih hijau sudah terakreditasi A. Sehingga orang ya iri, ya dikira kolusi padahal kita ini clean ya. Bu Fuah ya, kita clean ya Bu ya. Jelas Pak, clean and clear ini sampai glowing gitu. Tidak pernah apa-apa terus nyogok-nyogok akreditasi perguruan tinggi itu clean. Nah, karena itu clean. Karena Mas Panji tadi bertanya,
Dulu kan kalau bisa A, mengapa hanya B? Begitu ya, Mas Wahyu tadi ya. Berikutnya apa? Berikutnya nanti semboyan PGSD diganti, ditingkatkan. Kalian sekarang A. Nanti ya PGSD Go internasional dan aplikatif. Oh no. Go internasional dan aplikatif. Mas Wahyu perlu tahu ya, satu-satunya prodi yang dosennya pergi ke luar negeri itu hanya PGSD. Tanya itu Bu Fuah itu. Jadi Australia, Pak. Gimana? Pak, jangan dibahas, Pak, yang itu, Australia. Pak. Buat trauma, Pak. Jadi kita sudah ke Malaysia, Singapura sudah menjadi tempat berjalan-jalan aja itu. Biasa itu, Pak. Shopping bagi Bu Fuah itu. Sudah ke Australia, nanti sebentar lagi ke Eropa itu ya, Budiana. Amin, itu. amin. Amin, Pangestu Karena belum pernah pergi ya. Oh, sudah ke Malaysia sama Singapura. Jadi nanti go internasional dan aplikatif. Artinya apa? Nilai-nilai internasional itu kita switch, kita kembangkan, dikaitkan dengan kearifan lokal untuk menjadi ciri khas kita. Tapi memang saya selalu agak tegas mendorong, belum ada dosen PGSD yang lulusan luar negeri. Kalau hanya kuliah S3 di sini mah biasa aja. Nanti Bu Fuah ini mau lulusan kuliah di Jepang apa di mana gitu ya. Pangestu nipun. Muda-muda itu harus kuliah ke luar negeri. Wong kita itu ngomong go global, berdasarkan global, dosen orang duwe paspor. Orang duwe paspor kok global apane? KTP ya lokal ya. Tapi sekarang semua dosen PGSD sudah punya paspor. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Itu. Jadi nanti ke sana, Mas Wahyu. Jadi kita tidak berhenti. Kalau berhenti itu airnya banyak sarang nyamuk nanti. Kemudian yang ketiga, kepentingan untuk alumni, panjenengan saturi pirsa, banyak guru SD yang memanfaatkan jurnal ilmiah kita. Kita ini punya jurnal ilmiah banyak, dan nanti Anda itu untuk karir, kan pakai jurnal. Saya masih ingat yang namanya Pak Bandi, Pak Subandi, yang namanya Pak Suat, bahkan almarhum Pak Wakil Bupati dulu, itu untuk naik ke 4B dan 4C, itu masuknya ke jurnal di UMK. Jadi nanti Anda ini latihan nulis untuk masuk jurnal ke UMK ya. Saya kira alumni akan lebih diutamakan ya, kalau kualitasnya baik sambil dibina. Saya kira itu, kita sudah punya jurnal berapa ini Bu? 3 ya? 3, Pak. Sudah punya 3. Apalagi sekarang kan untuk tugas akhir kan wajib publikasi begitu. Jadi Ya, saya nanti rasa kan buat lagi jurnal online khusus. itu yang prasasti ilmu itu online, Pak. Nanti buat aja, sekali buat itu 5 apa 10 gitu. Loh, jenengan tahu UNJ Jakarta tanya Prof. Ozi, Nggih. itu sekarang punya 11. Ya. Jurnal itu 11 karena memang yang tercantum nama itu di situ. Jadi jurnal itu 11. Nah, memang nanti semua kalau bisa itu semua dosen itu memegang jurnal. Ya loro telu lah. Tapi PGSD wong 24, wong 30 ya kayak jurnal 10 kan gitu ya. Nah, kalau tulisannya banyak sekarang kan sudah enggak kurang tulisan toh. Sehingga peningkatan karir itu jalan lancar. Hanya mohon maaf teman-teman alumni, biasanya itu di mana-mana yang muncul itu yang sukses. Yang tidak sukses tidak muncul. Akhirnya ya malah tidak pernah sukses. Harusnya sukses atau tidak sukses kita bergaul. Sama itu. Misalnya di ikatan keluarga. Keluarga itu istilahnya apa? Keluarga itu, Bu. Nek bodoh do kumpul itu loh. Halal bihalal, Pak, maksudnya. Ya apa itu keluarga itu apa? Hani. Nah, itu ikatan itu ya. Itu yang muncul ya, yang wong cukup-cukup yang sukses. Yang rak sukses ya orang muncul. Itu. Tapi nek sing sukses wonge lomo ya apik gitu. Saya itu kalau di keluarga simbah saya kumpul langsung tak sebelahna wedhus telu. Nanti yang punya adik saya yang punya bandeng yang tetangganya Bu Fuah itu bawa bandeng setengah kintal. Jadi gitu supaya bisa itu. Jadi tarik. Kemudian yang terakhir memang ajang silaturahim. Saudara, jangan berpikir hidup itu hanya apa untungnya, apa-apa untungnya. Kacau nek seperti itu. Itu namanya hidup materialistis. Saya ini punya 4 yayasan.
dan tidak dapat apa-apa, malah setiap bulan saya kontribusi. Dan tidak hanya 1-2 juta, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Apa manfaatnya? Loh, kalau Anda melihat dunia ya rugi. Tapi Anda perlu tahu banyak sedekah itu akan semakin banyak rezeki. Begitu. Jadi dunia disiapkan, akhirat disiapkan. Itu. Saya masuk ke wilayah serius ini. Saya sudah minta ke prodi, saudara-saudara alumni, itu harusnya yang berhasil maupun yang tidak, itu segera komunikasi dengan alumni. Atau kalau tidak ya tetap langsung bisa. Misalnya yang ikut tes CPNS, wis ping 2, ping 3 kok ora ketompo. Itu kan dicari akar masalahnya. Kira-kira akar masalahnya apa kok 2-3 kali kok tidak diterima? Apakah nilainya di bawah passing grade, kompetensinya, atau caranya milih SD ora pas? Kan ada kiat-kiat itu ya. Karena sing mbok pilih SD sing kota-kota, sing ditampa siji, sing melebihi passing grade wong 5 ya angel. Itu ya. Tetapi kalau yang Anda pilih itu di tempat-tempat yang memang butuh perjuangan, itu akan lebih bagus. Itu. Sehingga nanti PGSD ini kan A itu kan sistem lama ya. Harus terjadi adaptasi ke sistem baru ya. Unggul, Pak. Nanti namanya unggul ya, sistem baru itu. Dan ini pekerjaannya tidak gampang itu, tapi saya yakin Humas WA bisa. Dengan didorong oleh teman-teman itu, pekerja keras. Lemahnya itu hanya nom-nom aja kok. Nom-nom itu kan memang karena J6 kan pangkatnya belum tinggi. Tapi saya itu yakin bisa itu nanti harusnya itu PGSD itu wong sudah disiapkan kok ya. Karena aku dhisik ora ono sing bimbing kok. Playu dewi, lurunggan dewi. Nah, sekarang sudah ada yang menjadi dinamika teman-teman sudah berjalan. Oleh karena itu monggo, saya berharap nanti sekali-kali alumni PGSD ini baik ya. Nanti kalau sudah tidak COVID, saya welcome di BNP saya. Kalau hanya orang 200 saya kira cukup. Nanti bertemu di tempat saya gratis. Semuanya gratis. Tempatnya Asik gratis, snacknya gratis, begitu ya. Cocok ini Bapak. Iya, karena ruangnya terbuka. Kalau cuma 200 ada jalan, kan biasanya uang-uang udah medit toh. Urunan 10.000 dipangan dewe, daiman-eman itu. Gumun. Nanti kalau ke tempat saya boleh ngambil, ini sedang banyak buah Pisang naga, ya Pak? jambu Oh, buah naga. Ini sedang banyak. Mantap Pak Murtono. COVID ya. Ini saya setiap hari jual jambu kristal sekitar 20 kilo setiap hari. Cocok itu Pak. Sendiri, tapi waktunya begini Anda tidak berani. Tapi setiap hari banyak orang yang ke sana. Makanya kalau Bu Maswah buat acara pagi, saya setiap jam 7 sampai jam setengah 10 itu di kebun. Ya. Kalau jam 11 saya sudah pulang biasanya. Makanya kalau pagi saya tidak terlalu. Oleh karena itu teman-teman jangan berpikir, teman-teman PGSD itu kan orientasi utama kan PNS ya. Kalau PNS tes terus tidak lolos, itu solusinya apa? Solusinya kompetensinya ditingkatkan. Nah, tempat meningkatkan kompetensi saya kira PGSD ini akan memberi wadah untuk alumni supaya kompetensinya bagus. Psikotesnya gimana? Jadi itu bisa dilatih. Karena begini, jangan berpikir setelah lulus itu hanya kognitif ya. Kita itu di samping kognitif ada soft skill, ada hard skill. Nah, senyampang Anda masih usia muda, perkembangan itu bagus. Kalau sudah seperti saya itu kan bagikan mengukir di atas air. Sudah terlanjur penuh kepalanya. Sehingga kalau masuk yang baru itu butuh proses panjang. Dan kalau hanya sekali 2 kali terus tidak dipakai ya lupa. Saya itu tentang password itu koplak kepala saya. Terus password ke opo-opo no password yang ada koplak saya itu. Akhirnya males saya. Makanya saya hiburan supaya tidak password iki password ini password semuanya kok pakai password ini ya. Sehingga dan apalagi dunianya seperti itu. Selamat datang dan selamat bereorganisasi. Mudah-mudahan ini nanti terpilih yang terbaik. Dan begini ya, saudara. Sekarang ini orang pinter, orang bagus tapi tidak pemberani, itu tidak bisa apa-apa.
Harus berani mencoba, berani bereksperimen. Kalah orang-orang pintar itu kalah dengan orang yang berani eksperimen. Bahkan nulis skripsi itu, yang cepat lulus itu bukan orang yang pintar. Pengalaman saya sekian puluh tahun itu yang cepat lulus itu sing ngeyelan. Pokoknya pantang menyerah terus-terusan. Akhir pokoknya terus-terusan neng aja menyalahi aturan ya. Sesuai itu ya bosan juga dosennya. Sehingga nanti cepat lulus. Saya kira gitu, termasuk Mas Rekno ya. Jadi beberapa teman berpikir begitu, tolong ini nanti bentuk online begitu ya, diskusi online kalau perlu itu alumni diskusi setiap bulan begitu kok. Nanti kalau minta waktu saya ngomong kan bisa. Saya sih membuka pintu ini, kalau ada alumni yang mau ketemu saya diskusi silahkan. Kalau hanya mencari uang sebulan 500.000 sampai 1 juta itu semudah membalik telapak tangan. Ya, karena apa? Karena wirausaha itu begitu. Uang 20 juta itu hanya dapat pager. Hanya mageri kebun mubeng itu 20 juta. Buat satu gazebo itu motor satu. Hingga kalau orang yang tidak berjiwa entrepreneur, itu ya susah. Selalu orang berpikir bisnis dimulai dari modal. Padahal enggak. Bisnis itu selalu dimulai dari trust. Trust itu apa? Trust itu kepercayaan. Kalau Anda sudah dipercaya ya bagus. Anda bersama saya dulu ya memulai ikut bisnis, saya itu dulu ikutnya malah sama orang Arab. Jadi orang Arab. Jadi saya nikah itu dulu oleh orang Arab itu karena saya dipercaya. Tahun 89 itu saya dipinjami modal 50 juta. Tidak punya duit saya. Dan karena saya super berani, nikah langsung mertua saya minta kerjasama membeli gabah di kampung 50 juta. 50 juta waktu itu kalau sekarang ya sekitar 500 mungkin ya. Jadi gabahnya kebek, saya mengambil gabah. Saat ini kan gabah murah. Orang-orang itu bingung. Sekarang itu kalau membeli gabah 100 juta, 3 bulan yang akan datang kalau mencari untung 20 juta ya merem. Karena ini murah. Ini gabah itu satu kintalnya di bawah 38 sekarang. Nanti kalau pas musim sampai 48 sampai 50. Itu bisnis merem itu dan itu modal. Cuma seringnya itu Anda itu bicara modal tapi nek dikai modal nek diutangi orang nyaur. Nah, itu yang jadi masalah. Membunuh. Jadi bisnis dimulai dari trust, dari kepercayaan. Kalau Anda punya kompetensi tertentu itu akan lebih baik. Karena kalau pegawai negeri kan waktunya, pegawai negeri atau pegawai tetap kan waktunya pendek ya. Tapi kalau yang hobi Bu Siti Masfuah ini 20 jam mungkin berkutat di UMK dia. Dia senang utak-utik, saya tidak tahu tidurnya jam berapa itu. Saya ini nyantai, saya itu jam 9 udah tidur. Jam 9 udah tidur, tapi kalau subuh saya baru bangun. Jadi untuk menyelesaikan. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan PGSD selalu jaya, Amin. makin meningkat, alumnusnya bagus. Kalau ada halangan, kita diskusi begitu ya. Jangan ewoh pekewoh, jangan baper. Orang yang paling jelek itu yang baper itu. Selalu bawa perasaan, sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik mutong begitu ya. Nah, oleh karena itulah 350 tahun dijajah Belanda karena baper, diadu domba kayak jangkrik, kayak domba. Kita tidak usah mau diadu domba, kita harus saling mengisi, yang punya kelebihan di titik ini membantu, yang punya kelemahan di titik ini dibantu oleh yang punya kelebihan. Kalau kita saling menutup, saling membantu, fa insyaallah akan lebih berjaya. Nanti buka diskusi aja Bu Fuah, kalau ada diskusi nanti kita akan cari akar masalahnya, sehingga kita bisa membantu. Sekali lagi PGSD ini adalah tempat kita untuk mengadu, mencari keselarasan, sehingga tidak hanya sekedar pantas-pantesan. IKA ini terbentuk berapa periode masa waktunya? Berapa tahun? Yang untuk ini? Ya. 4 tahun ya? Yeah. Memang begitu ya aturannya? Kalau kita lihat dari ADART kemarin sih segitu Pak. Cuman ya enggak, nanti kita sepakati saja sih Pak, karena setelah mendapatkan STO ini lanjut kita
follow up ke atas, ke fakultas, nanti akan dibuatkan SK kepengurusan. Saya kira jangan terlalu lama. Begitu? Iya, 2 tahun aja. Oh. Karena kalau terlalu lama, tidak dinamis kan terus turu. Apa ganti ya repot. 2 tahun aja supaya cepat, supaya dinamis. Dan waktu itu lama atau sebentar itu kan tinggal kita sibuk atau enggak. Kalau kita punya agenda ya lapang atau tidak gitu ya. Ya, saya itu hampir tidak punya waktu. Pokoknya kalau kesel ya tidur, enggak punya waktu karena saya bisa membuat agenda. Jadi agendanya tidak dibuat orang lain. Saya tidak mau diatur orang lain. Saya mengatur diri saya dengan rigid. Itu sehingga walaupun libur ya saya ngantor. Ngantornya di mana ya? Di kebun. Sama ngantor buat tulisan gitu. Jadi itu saya kira mudah-mudahan kita nanti bisa mengatur diri kita. Saya tidak tahu apa punya data enggak teman-teman yang PNS berapa, yang ini berapa. Tadi Nyani menyampaikan data rata-rata pekerjaannya apa sehingga butuh bantuan apa gitu ya. Karena nanti butuh saya membuat SD di Padi. Nanti kalau ada yang mau ngelamar silakan. Cocok ini. Ya kan. Monggo. Butuh. Akhirnya yang ngelamar ya orang-orang yang kenal saya. Yang kenal saya WA saya gitu. Sehingga nanti bisa berkembang ke sana. Terima kasih, saya kembalikan kepada siapa ini bawa acaranya? Diana, Pak. Bu Diana. Monggo Bu Diana, ini salah satu alumnus yang berkiprah di PGSD. Sehingga ke depan termasuk Bu Lovika ini ya. Kalau Bu Diana ini S1, S2 dari UMK. Kalau Bu Lovika ini kan sempat menyeberang ke UNES. Ya. Tapi UNES tidak. UNES ya Bu ya? Iya Pak. Nah, UNES itu. Jadi kalau tadi Bu Diana katanya kalau PGSD kok upgris, walah saya tersenyum itu. Saya ini instruktur di PGSD, di UNES, di UNES juga di PGRI, jauh dengan kita. Kita ini tanpa basa-basi. Kita ini kalau kita kejar. Gitu ya. Yayasan saya juga kembalikan kepada Bu Diana, UMK. Yes, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu MC. Ya Bu, terima kasih. Acara yang ke-6 yaitu pengumuman ketua terpilih yang akan dipandu oleh Ibu Diana Ermawati MPD kepada Ibu Diana Ermawati FPD. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Lovika. Mas Raka bisa share screen Mas Raka? Oke, teman-teman dapat dilihat, ini Mas Raka bisa diperbesar layarnya. Nah, teman-teman bisa melihat, ini tadi data yang di Mas Raka sebanyak 70, data terupdate, sudah saya tutup. Sudah saya tutup, ini jumlahnya respondennya 72, dengan persentase untuk Mas Wafik itu 36,1%, kemudian Mas Wahyu 9,7%, Mas Sony 15,3%, Mbak Suci 19,4%, Mas Wahyu Chandra 13,9%, dan Mas Rekno 5,6%. Jadi teman-teman dapat lihat bahwa pemeroleh persentase tertinggi adalah Mas Wafik, yaitu angkatan pertama 2009. Untuk Mas Wafiknya apakah sudah join? Ternyata Mas Wafik belum join ini Bu Fuah. Sinyalnya jelek Bu. Ya karena rumahnya itu ya Bu ya, seperti saya jauh. Sinyalnya jelek. Di sana hujan Bu. Oke, sami ya di tempat saya juga hujan. Ya cak wangi ya sinyalnya angel. Pak. Oke teman-teman, di sini kami memberikan waktu buat teman-teman alumni untuk diskusi dengan Prodi, apa yang mau ditanyakan atau apa masukan untuk Prodi atau yang lainnya, monggo bisa kita sharing bersama. Mumpung di sini ada
sepuh kita, Bapak Dr. Murtono, yang selalu memberikan atau mengayomi kita semua ya kayak polisi malahan. Oke teman-teman, dari alumni saya persilakan, mungkin Mbak Gadis atau yang lainnya. Cek. Ini ada Mbak Eva Lutfi ya, Mbak Eva Lutfi. Halo Mbak Eva Lutfi. Halo Bu Diana. Halo, lama tak jumpa kita. Belum bisa on cam ya, sebentar. Oh iya, tidak apa-apa. Ini ada Mbak Himatul Ulia, angkatan 2013 ya ini Mbak Himatul Ulia. Halo Mbak Himatul Ulia. Halo Ibu. Mungkin Mbak Himatul Ulia bisa sharing-sharing atau ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan buat IKA alumni ataupun PGSD tercinta. Mbak Hima, sekarang kerja di mana Mbak Hima? Alhamdulillah saya sekarang wirausaha Ibu. Oh nje. Di mana Mbak Hima? Usaha apa Mbak Hima? Itu Hina Hits Bu Diana, Hina Hits semua. Hits. Keren ini Hima. Saya boleh dong ini biar jadi cantik, glowing gitu. Tangannya Bu. Udah cantik gitu. Cantik menurut suami saya. Oke, monggo teman-teman kalau ada yang mau berdiskusi atau bertanya atau mungkin apa ya curhat, bolehlah kita dengarkan sebentar curhatnya. Masih 12:30, masih lama ini nanti. Yuk, monggo silahkan. Saya Bu. Saya ada saran. Oh, nje, monggo Mbak Elin, apa kabar Mbak Elin? Alhamdulillah baik. Saya mau menyampaikan masukan, Bu. Setelah saya lulus itu kan saya mau sharing waktu kemarin saya angkatan 2013 lulus 2017 itu di situ ada ekstra atau apa ya namanya saya lupa, itu komputer ya kan Bu, ada komputer, ada bahasa Inggris, kewirausahaan. Kewirausahaan ya, maaf lah. Kewirausahaan itu yang komputer itu kan ada Word sama Excel. Nah, setelah ini ketika pembelajaran sudah daring, ada pandemi ini COVID-19, semua pembelajaran kan daring, Bu. Sejujurnya itu saya kagok, ibaratnya kagok tentang digital. Jadi yang saya tahu itu Word sama Excel dan juga sosmed. Selain itu saya tidak tahu yang namanya Google Form, terus apa ya, yang selama ini dipelajari selama pandemi ini loh Bu, Zoom termasuk itu. Jadi saya mau punya saran bagaimana kalau nantinya ketika UMK itu diberikan entah itu webinar, ini kan masih masa pandemi ya Bu ya, webinar atau ketika kewirausahaannya itu nanti ditambah dengan pembelajaran daring, entah itu Zoom atau apa, pengetahuan seperti itu Bu, untuk menambah apa ya, ilmu tentang melek digital gitu. Ya, terima kasih Bu. Kak Ilian di mana sekarang? Dalam Pak. Mana sekarang? Di mana? Ya, kerja di mana? Oh, di SD, Pak. Di Pakis Aji. Oh, ini dulu bimbingan saya yang Ili kok besar gitu ya. Ili harusnya kecil, tapi maknanya apa toh Pak, Ili? I itu kan kecil. Oh, gitu. Oh iya. Saya besar sekali, Pak. Kecil itu kan kecil, kalau otor-otor kan besar. Oh, gitu. Yeah. Alhamdulillah kemarin apa itu beruntung Pak, keterima CPNS tahun. Beruntung, kamu salah. Kamu memang punya kompetensi. Kan saya bimbing, saya tahu siapa kamu. Oh ya, makasih Pak. Gimana Bu Diana, langsung ditanggapi? Anjir.
Oh, begitu. Baik, terima kasih Mbak Elin atas masukannya. Kita dulu waktu kuliah sering berdiskusi gitu ya Mbak Elin ya. Terkait dengan kegiatan kewirausahaan itu memang sebenarnya kalau untuk mata kuliah kewirausahaan itu kan SKS. Untuk yang mengampu atau pengaturannya itu sebenarnya dari universitas, Mbak. Jadi itu dalam prodi itu kan ada dalam mata kuliah itu ada mata kuliah universitas atau MKU, kemudian ada mata kuliah wajib prodi. Nah, diantaranya kalau untuk kegiatan atau mata kuliah komputer serta bahasa Inggris itu MKU yang menghandle adalah universitas. Tetapi memang begini, Maret gitu ya, sekitar bulan Maret 2020 saya rasa itu menjadikan suatu shocking news untuk semua dosen, bukan hanya dosen tapi juga guru, semua guru. Karena kenapa? Yang sebelumnya kita sudah membuat prota, promes, RPS atau perencanaan pembelajaran yang sudah sedemikian apiknya, akhirnya karena pandemi begitu dan diwajibkan harus BDR, maka kita harus berbalik begitu ya. Istilahnya seperti itu, berbalik 180 derajat. Gimana ini caranya kita menyediakan pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik, bisa diterima mahasiswa maupun siswa dengan baik, namun tidak harus ketemu atau tatap maya. Saat itu juga kami berpikir ini gimana caranya. Alhamdulillah dari rumpun ilmu dan Bapak Ibu dosen itu kan selalu semangat untuk mencari tahu dan ini gimana caranya? Dengan cara betul mengikuti berbagai macam webinar maupun yang lain. Nah, Mbak, kalau untuk di prodi PGSD sendiri sebenarnya pembelajaran atau mungkin sumber media pembelajaran itu ya istilahnya ya, itu sudah include dalam mata kuliah kita. Di mata kuliah prodi PGSD UMK itu ada komputer pembelajaran dan yang untuk kurikulum MBKM ini itu namanya literasi digital. Kemudian ada juga mata kuliah sumber media pembelajaran. Kemudian ada mata kuliah asesmen pembelajaran terkait dengan asesmennya, kemudian ada pakemnya pembelajarannya, semuanya memang diarahkan untuk BDR atau online. Jadi mungkin kalau untuk mahasiswa yang saat ini saya rasa sudah warak begitu ya, sudah paham terkait dengan seluk-beluk pembelajaran online atau mungkin penyelenggaraan e-learning dimulai dari cara pembelajaran, teknologinya, medianya sampai terkait dengan pola asesmennya. Mungkin tapi kalau untuk yang alumni, waktu itu kan masih kita belum berpikir ke sana, meskipun dalam pembelajaran, dalam mata kuliah pakem, itu pastilah ada yang namanya model pembelajaran online atau e-learning, itu pasti disinggung di sana. Cuman memang tidak selengkap yang saat ini ada berbagai macam. Nah, hal itu bisa kita pelajari baik melalui kegiatan perkuliahan maupun dalam kegiatan webinar kuliah tamu, kuliah umum maupun yang lain. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelenggarakan kegiatan kuliah umum itu bagaimana cara membuat media pembelajaran melalui Canva. Sangat menarik sekali dan mahasiswa sangat antusias. Mungkin bisa jadi besok ketika ini STO sudah oke begitu susunannya, kita mengadakan kegiatan alumni di sana, mungkin kita bisa sharing terkait dengan pembuatan media pembelajaran berbasis online dengan menggunakan teknologi tertentu, bisa KineMaster, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Movie Maker ataupun yang lain, dan juga bisa terkait dengan modul assessment-nya maupun penyelenggaraan e-learning dengan menggunakan berbagai macam platform. Nah, saya rasa itu topik yang menarik ya untuk kita berbagi ilmu nanti. Jadi saya titip pesan untuk ketua terpilih dan juga pengurus terpilih nanti kita membuat suatu kegiatan yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua sehingga para alumni ini antusias untuk join dalam kegiatan temu alumni. Begitu. Mungkin begitu dari saya, Pak Mortono bisa menambahkan. Ya usul Bu Buah. Dalam J. Lanjuti yang penjelasan sampaikan itu. J. Langsung aja dibuat proposal pengabdian masyarakat pada alumni. Oh siap. Nah, boleh itu Bapak. Nanti saya sekaligus yang bicara. Oke, siap-siap. Nah, jadi yang disampaikan Ilien itu betul, tapi memang begini Mbak, kurikulum itu kan bagus pada waktunya. Saya dulu tahun 80 harus juara Mbak. Tapi kan perkembangan itu kita tidak tahu kan. Apalagi jangan hanya teman-teman guru SD. Yang dosen pun begitu, ini seluruh dunia. Karena wabah COVID ini kan tak terduga. Cuma karena kita ini orang yang tidak terlalu, Indonesia ini kan orangnya orang baperan, tidak terlalu maju gitu ya. Sementara Eropa sekarang sudah main sepak bola rame-rame. Indonesia 1,5 tahun masih banyak yang mati.
Ini kan bedanya orang pinter dengan orang bodoh begitu. Kalau orang-orang pinter itu langsung ada satu-satunya mengatasi virus itu ya pakai vaksin. Ya, dia langsung baru 6 bulan vaksin sudah jadi. Di sini geger saja kok. Beli saja repot. Terus sana sudah jadi. Jadi di Eropa sekarang itu Anda lihat itu sepak bola sudah kebek dan tidak pakai masker sudah. Karena apa? Mereka vaksinnya sudah selesai bulan Januari. Januari Februari sudah selesai. Nah, kita ini guru aja, mungkin Mbak Elian sudah divaksin apa belum? Terkadang guru pun tidak kerja untuk divaksin, Pak. Belum. Vaksin 1-2 sudah, Pak. Ah, iya, kan itu gurunya nanti. Sekarang Anda lihat, kalau di Eropa yang diutamakan itu yang SMA ke atas, lulus SMA ke atas. Karena hampir tidak ada usia di bawah 18 tahun terkena COVID, kecuali comorbid ya. Ini tidak ada. Sebenarnya kalau SD, SMP, SMA itu libur, itu lucu. Lucu, karena mereka tidak akan pernah kena. Kekebalan tubuhnya bagus, yang perlu di atas itu murid. Tapi kita ini memang politik ya. Kebijakan itu kebijakan politik. Di Cina aja tidak masuk itu cuma berjalan 3 bulan. Sekarang anak saya kan muter-muter di Eropa. Jerman, Inggris, Prancis, itu semuanya sudah normal. Lah kita ini malah katanya belakangan ini party semakin banyak. Nah, lucu karena cara mengatasinya. Yaitu. Oleh karena itu memang walau di kampus ini Bu Mas Fuad sudah menyiapkan, nanti 10 tahun yang akan datang yang mesti out of date, ketinggalan zaman. Beda lagi. Iya, beda lagi. Makanya kita selalu koordinasi. Apalagi sekarang MBKM ya Pak ya. Kita selalu ketinggalan. Gitu. Makanya orang sepintar apapun kalau dia tidak mengikuti ya itu. Makanya di skripsi saya, S1 saya itu tahun 89, itu sudah saya tulis. Di dunia ini yang abadi hanya satu, yaitu perubahan. Di skripsi saya sudah tak tulis. Waktu itu saya ada skripsi, tesis ya. Waktu saya S1 itu belum skripsi. Skripsi itu level saya menyiapkan 1 lembar persetujuan dan lembar apa ini? Oke, terima kasih Bu. Ini siapa ini? Oke Pak, terima kasih Pak Mur. Itu Bu Diana mungkin bisa diinformasikan kalau kita akan menjalankan seminar nasional dengan mendatangkan berbagai macam narasumber yang sangat luar biasa, dimulai dari filmawa, kemudian praktisi, kemudian guru berprestasi, begitu ya. Nanti kita bisa belajar banyak di sana. Monggo berkenan untuk join, sehingga bisa menambah ilmu kita untuk menjalankan pembelajaran daring, begitu. Oke, terima kasih Bu Siti Masfuah. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau sharing lagi. Ini ada Mbak Sailin nih Pak. Halo Mbak Sailin. Iya, Bu Diana. Nah, ini Mbak Sailin itu alumni angkatan ke-3 ya Mbak Sailin ya. Nah, ini Mbak Sailin adalah salah satu dosen PGSD di Unisnu ya Mbak Sailin. Betul sekali Bu Diana. Oh, Unisnu ya. Mungkin Mbak Sailin mau sharing-sharing atau memberikan masukan Mbak Sailin. Masukannya apa ya? Sama sih tadi, karena untuk saat ini kan emang lagi pandemik ya Bu Diana. Jadi para mahasiswa di PGSD itu memang sangat penting sekali. Memang harus melek IT dengan perkembangan zaman saat ini seperti itu. Jangan sampai kita kuno, ketinggalan zaman gitu. Dan sebelumnya saya minta maaf ya Bu Diana, tidak bisa meng-on-kan video karena ini nyambi momong anak-anak. Tidak apa-apa Bu Sailin. Untuk IKA alumni, mungkin Mbak Sailin bisa memberikan masukan bagaimana nanti program ke depannya, ada masukan apa supaya IKA alumni ini benar-benar lebih solid Mbak Sailin.
makanya untuk setiap angkatan harus ada koordinator Bu Diana, jadi agar dapat apa ya, angkatan bisa solid gitu. Ya, ini nanti juga rencananya ada divisi-divisi juga, Mbak Sailin. Ya, betul gitu. Oke, Mbak Sailin, terima kasih ya sudah ikut join di Temu Alumni. Semoga kegiatan kedepannya juga bisa join lagi. Terima kasih. Diusahakan pasti akan gabung kalau ada acara. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada dari Mbak Himatul Ulia. Saya ada saran Bu untuk PGSD UMK, tapi mohon maaf saya Zoom sambil ngomong anak. Oh, silakan Mbak Himatul Ulia, monggo sarannya. Ini ibu-ibu pada ngomong ya, luar biasa. Mbak Ima mendengar suara saya? Oh, Mbak Ima, sepertinya koneksi atau saya ini yang koneksinya. Ini lewat chat, Mbak Ima. Sekarang ini power of medsos, itu luar biasa, Bu. Nah, monggo, Bu Fuah bisa menanggapi ini sarannya, Mbak. Masih ini kurang ya. Sekarang belum selesai ini kelihatannya itu. Belum selesai ngetiknya. Okay. Nah, mungkin ada yang lainnya. Mbak Gadis atau Mas yang lainnya, saya ini menunggu Mas yang dari angkatan 2013. Oke, ini sudah ya, sudah Bu, Oh, sudah. Ini dari Mbak Hima ngendikan bahwa beliau menyarankan untuk PGSD punya program apapun bisa melalui medsos. Baik. Saya tanggapi langsung ya Bu. Baik, terima kasih Mbak Hima dan juga teman-teman semuanya. Untuk prodi PGSD UMK, alhamdulillah kita sudah punya Instagram, kita punya Facebook, dan juga kita punya YouTube. Segala macam kegiatan atau aktivitas yang akan kita selenggarakan, baik itu aktivitas dari dosen, aktivitas dari mahasiswa, maupun segala bentuk informasi akademik dan yang lain yang terkait dengan keprodian atau mungkin terkait dengan mahasiswa, pasti di-share di media sosial tersebut. Di Instagram. Pak Arsyad, halo. Halo, nggih. Oke, monggo Pak Arsyad bisa ditambahkan. Beliau adalah pengurus, beliau adalah Kaleb, teman-teman. Jadi beliau adalah Kaleb Prodi PGSD UMK, sekaligus tim promosi, sekaligus pengurus medsos kita gitu, nggih. Oh, bergetek lah. Pokoknya sebagai multi talent. Admin, Pak. Admin. Jangan gitu, Pak. Ngomongnya yang keren sedikit belum masuknya. Ya, baik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita untuk saat ini, alhamdulillah sudah terbackingi dari teman-teman mahasiswa. Yang kebetulan kami juga merekrut beberapa teman-teman mahasiswa yang berpotensi untuk bisa membuat publikasi-publikasi kegiatan. Jadi mungkin teman-teman alumni bisa melihat IG kita, itu PGSD_UMK, itu sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan kita, termasuk jika ada seminar, kemudian jika ada kegiatan kuliah tamu, kuliah umum, itu sering kita share di sana, dan itu bisa diikuti panjenengan semua. Kemudian selain itu juga YouTube kami juga sudah mulai merambah, beberapa kegiatan sudah kami unggah di YouTube. YouTube-nya ini saya cek dulu, saya agak lupa. PGSD Universitas Muria Kudus. Oh iya, namanya PGSD Universitas Muria Kudus karena lengkap, banyak medsosnya ya. Di sini ada Instagram, kemudian ada Facebook, kemudian ada apa ini namanya YouTube, dan yang terbaru ini ada TikTok. Teman-teman prodi sudah mulai merambah ke TikTok. Mungkin nanti bisa teman-teman yang punya sosmed TikTok bisa mengikuti ya, yaitu PGSD UMK. Di situ karya dari teman-teman mahasiswa prodi PGSD. Kemudian web saat ini sedang kita perbaiki karena memang web ini
sudah sangat lama sekali vakum sehingga perlu banyak sekali pembaharuan. Dan saat ini dari tim web saat ini sedang proses mengupgrade isi dari web tersebut. Jadi mungkin dari Mbak Sinten atau Mbak Himatul Ulia nggih. Nggih. Nah, jadi Mbak Hima setiap kegiatan kita insya Allah terpublish ke media sosial. Pak, mungkin begini, dalam web itu kan ada pojok alumni. Nanti mohon diberikan space atau ruang begitu untuk para alumni untuk berpendapat lah, atau mungkin berdiskusi atau mengungkapkan ide atau menulis lah, intinya tulisan dari alumni di sana yang nanti kita up setiap minggunya. Begitu lebih oke menurut saya. Oke, bisa nanti kita tambahkan di situ ada pojok alumni karena apa itu namanya seperti yang disampaikan dari awal semua tadi bahwa alumni memang sampai saat ini juga masih berperan juga bagi kemajuan prodi. Kemudian termasuk tadi untuk teman-teman alumni yang membutuhkan publikasi untuk penambahan angka kredit, ini prodi juga memiliki 3 jurnal. Yang satu ada refleksi edukatika, itu sudah Sinta 3, nggih. Kemudian ada jurnal Wasis, ini jurnal baru, dan ada jurnal Prasasti Ilmu, jurnal baru. Kebetulan untuk jurnal refleksi ini editor in chief-nya adalah Pak Dr. Erik. Mungkin panjenengan nanti kalau ingin menulis bisa menghubungi beliau untuk tanya-tanya dan lain sebagainya. Untuk jurnal Wasis itu ada Bu Sekar, kemudian jurnal Prasasti Ilmu itu dengan saya. Jadi monggo dari alumni ini kita sudah memberikan wadah. Karena kan seperti yang disampaikan Pak Mur tadi, alumni PGSD itu rata-rata ya PNS. Dan kalau yang berkaitan dengan PAK biasanya butuh tulisan, publikasi di jurnal, ya monggo bisa dimasukkan ke jurnal-jurnal yang ada di PGSD. Jadi kami masih mewadahi tulisan-tulisan dari teman-teman alumni. Nah ini salah satu keuntungannya Bu ya. Kalau tadi kan ada yang kok tanya keuntungan, lah ini untungnya ya ini kita dapat informasi-informasi baru kan gitu. Gitu Bu Fuah. Oke. Baik, terima kasih Pak Arsya. Jadi teman-teman alumni, sama-sama. Dalam waktu dekat ini kan jenengan konsennya ke CPNS dan P3K. Boleh nanti kita membentuk suatu forum diskusi terkait dengan hal itu. Dan juga tadi masukan dari Mbak Iliin ada bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran e-learning yang baik dan efektif, dimulai dari desain-desainnya sampai ke assessment-nya. Itu juga boleh nanti kita bareng-bareng berdiskusi. Dan kalau terkait dengan Instagram, beberapa kali kita sudah mengundang dan berpartisipasi dari alumni ya Pak untuk studi wacana. Nah, itu juga tempat untuk berdiskusi, menambah wawasan, kemudian menambah ilmu karena ada berbagai macam informasi baru dan menarik yang akan kita dapatkan. Dan kalau dalam live Instagram itu biasanya kita live 1 jam begitu, kemudian di sana ada kolom komentar dan yang lain kita bisa berdiskusi dan gayeng di sana. Jadi mohon teman-teman alumni nanti untuk berkenan join dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu. Kalau pembicara kemarin alumni juga sudah ada yang kita undang ya Bu ya. Di Betul. sini ada yang join juga, ada Bu Eva. Ada Bu Eva. Nah ini Bu juga Eva, pernah ada kita Bu Ika. undang. Kemudian siapa Bu Ika. Ya itu juga Ika ya Bu Diana. Terus sama Bu siapa ya? Bu Ika sama siapa lagi? Herdian. Yang satunya Bu siapa? Bu Lovika, Bu Siti, siapa ya? Budiah Yulfa. Oh, Budiah Yulfa. Kemudian kemarin mungkin nanti ada ke depan Mas kan Wahyu, ada alumni-alumni lain ya. Tadi infonya kan ada yang dari Unisnu, kemudian ada juga yang di Syekh Jangkung. Nah itu kapan-kapan kita undang untuk berdiskusi bersama ya Pak ya? Berdiskusi, kemudian sharing. Ternyata lulusan kita itu juga nggak melulu jadi PNS kan gitu ya, tapi juga bisa. Termasuk juga ada yang DPR ya Bu ya katanya ya. Ada DPR juga. Ya, gitu. Luar biasa pokoknya PGSD UMK. Oke, terima kasih Pak Arsad. Mungkin teman-teman yang ada yang mau disampaikan lagi, jika tidak ada, kita bisa lanjutkan di forum diskusi di grup WA aja. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Lovika. Terima kasih Bu Lovika. Oke, terima kasih Bu Diana. Untuk acara yang ke-7 yaitu doa.
yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bahrudin, SPDI MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Bu Lovika? Dengar? Dengar Pak Bahrudin, tapi putus-putus. Sinyalnya jelek lagi pas mau ngomong. Mari kita mulai doa يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا رب. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اجتماعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا إلا فردا وهما إلا فردا ولا دينا إلا أتيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضرا إلا كشفته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وفي بارك وسلم. سبحان ربك رب العالمين. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu dosen dan seluruh alumni IKPGSD UMK untuk mengaktifkan videonya. Saya apa-apa ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Tapi sebelum saya tutup, ada titipan nih dari Bu Diana. Jadi untuk kepengurusan tim inti dan divisi-divisi nanti akan dibentuk setelah kegiatan ini. Jadi nanti kalau sudah terbentuk susunan pengurusnya nanti akan di-share di grup alumni seperti itu. Jadi nanti ketua yang terpilih tadi kan Pak Wafik. Jadi nanti Pak Wafik nanti berdiskusi untuk menentukan siapa anggotanya seperti itu. Oke, marilah kita tutup acara. Lagi Bu Novika terkait dengan tracer study. Tracer study. Mohon nanti bisa di-share ke semua alumni, semua grup, semua angkatan untuk mengisi tracer study itu. Di sana ada berbagai informasi yang harus dengan isi. Begitu. Oh iya. Tambahan Bu Lovika, dimohon teman-teman untuk mengisi daftar hadir hari ini. Terima kasih. Ya, jadi silakan untuk yang belum mengisi daftar hadir dan nanti akan kami bagikan Google Form terkait tentang tracer study seperti itu. Itu nggih.
Bu Lovika, mohon maaf mau tanya. Ya. Bu Diana, ada niki mboten grup yang alumninya tuh mulai angkatan pertama sampai terakhir. Kan kalau yang saya punya niku grupnya per angkatan, yang saya angkatan sama Bu Diana, dan grupnya juga sepi ya Bu, kalau share-share itu nggak ada, jarang yang menanggapi. Respon ya. Jarang. Apa ada grup yang bareng-bareng yang di situ ada Bapak Ibu dosen? Kalau ada Pak Murtono masuk di grup kan gayeng ya Pak. Bisa aktif ngoten. Selama ini kan grupnya sepi gitu. Kebetulan ini Bu Eva, untuk grupnya memang dibuat per alumni, terus ada grup pengurus seperti itu. Jadi nanti kita bisa buat grup full gitu. Itu untuk WA-nya kapasitas bisa WhatsApp ya? grup ini maksimal bisa 1000 ya. Dibuatkan di Telegram paling Bu. Bisa di Telegram. Kalau WhatsApp group hanya kapasitas 1000, kalau untuk Telegram bisa lebih. Untuk alumni kita kan sebenarnya ada 1000 lebih begitu. Jadi untuk selama ini Bu Eva, seperti yang disampaikan Bu Diana, adanya adalah grup tiap angkatan, kemudian tiap angkatan itu ada perwakilan yang masuk dalam grup pengurus. Jadi ketika kita koordinasi maupun yang lain, itu di sana ada grup pengurus, kemudian dari pengurus sebagai panjang tangannya begitu ya istilahnya, nanti di follow up ke masing-masing grup. Nah, mungkin bagus juga masukan dari Bu Eva, nanti bisa dibuat grup Telegram yang bisa dibuatkan linknya, nanti bisa diberikan kepada semua angkatan itu, biar kita jadi satu di sana, sehingga ketika ada informasi tidak miss dari angkatan yang pertama sampai angkatan yang ke-8 atau angkatan yang ke-9. Terima kasih Bu Eva masukannya. Oke, Bu Fuah. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi nih sebelum acara saya tutup. Oke, cukup nggih. Marilah kita tutup acara temu alumni IKPG SDUMK pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara temu alumni IKPG SDUMK dengan tema bersinergi memajukan prodi PGSD melalui jejaring antar alumni. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya, nggih. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan teman-teman alumni semuanya. Bismillah, sehat selalu nggih, dan sukses untuk yang sedang berjuang di CPNS maupun P3K. Semoga banyak yang lolos. Amin. 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 Ya, terima kasih. Izin live meeting Bu Diana dan Bu Lovika. Bisa di-meeting for all.